Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua para tetua alurmu. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga di bulan Ramadan ini kita semua diberikan kemudahan dalam segala hal. Amin. Oke, langsung lanjut ceritanya. Hidupkan imajinasi para tetua alurmu, dan cerita pun dimulai. Pagi hari, ketika dia pergi ke halaman belakang, dia memperhatikan bahwa para murid istana surgawi sudah berkumpul melakukan latihan pagi mereka. Mereka yang berdiri lebih dekat dengan King Sui menyapanya dan kemudian melanjutkan pelatihan mereka. Meski matahari pagi belum terbit sepenuhnya, sudah ada sedikit warna merah di timur. King Sui tahu bahwa tidak butuh waktu lama bagi matahari untuk terbit dan dia mulai melatih tai chi-nya. Setelah sarapan, tidak ada yang berbicara tetapi suasananya jelas berbeda. King Sui tahu bahwa itu karena klan bangsawan Baima akan datang. Dia tersenyum dan berkata kepada yang lain, "Tidak perlu gugup, semua akan baik-baik saja." Bagaimanapun juga, klan bangsawan Baima adalah klan bangsawan yang hebat. Orang-orang yang datang kali ini pasti akan lebih kuat dari sebelumnya. King Sui, kau harus berhati-hati. Kami tidak dapat banyak membantumu, ucap King Luo tersenyum dan berkata tanpa daya. Kakek, Anda tidak perlu khawatir, cucumu memiliki kepercayaan diri untuk menangani ini. King Sui tersenyum dan menjawab dengan santai. Setelah makan, semua orang tidak ada yang meninggalkan kediaman klan King. Meskipun mereka terlihat sangat santai, tidak ada yang benar-benar merasa begitu. King Sui melihat ke langit dan kemudian tiba-tiba melompat untuk melihat ke kejauhan, menunggu klan bangsawan Baima datang. Dia berharap bisa menyelesaikan ini secepat mungkin. Setelah acara ini, King Sui merasa bahwa dia benar-benar dapat bersantai untuk waktu yang cukup lama. Dia berencana menggunakan jeda ini untuk memperlambat dan memperkuat teknik bela dirinya. Waktu berlalu dengan sangat lambat. King Sui tidak cemas tetapi hanya melihat ke kejauhan dengan tenang. Ketika dia melihat beberapa titik hitam terbang ke arah istana surgawi, dia segera pergi. Dia berharap mereka setidaknya tidak bisa bertarung di atas kediaman klan King atau bahkan tidak di atas istana surgawi. Namun, dia juga tidak bisa pergi terlalu jauh. "Ayah!" Luan berteriak pada King Sui yang melangkah di udara untuk berdiri di sampingnya. Dia sudah menjadi martial saint dan sekarang, berdiri di sampingnya, wajahnya yang bersemangat tampak sedikit memerah. Luan, telan ini." King Sui memberikan beberapa pil angin kepadanya dan kemudian memanggil Raja Iblis Babi Ngepet. "Dum, Gruaak." Dia menyuruh Luan duduk di atas punggung Raja Iblis Babi Ngepet dan juga menyuruh Iblis Sabel beracun duduk di sampingnya. "Nak, nanti, apapun yang terjadi, jangan turun," ucap King Sui. Dia juga berdiri di atas Raja Babi Ngepet. Ayah, bisakah aku memanggil tikus pemakan tanah dan beruang batu lapis baja surgawi milikku?" Luan bertanya dengan penuh semangat. "Tentu saja kamu bisa. Kau harus mengandalkan mereka di setiap pertarunganmu di masa depan." King Sui tersenyum dan berkata sebelum melihat burung hitam besar yang mendekat. Bangau gelap. Setelah melihat dengan jelas apa binatang iblis lawannya, King Sui tidak mengatakan apa-apa selain mengeluarkan lonceng jiwa yang sudah ditingkatkan. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk menggunakannya nanti. Bagaimanapun, hal-hal tidak akan bisa berakhir dengan damai di antara mereka dan karena itu masalahnya, dia mungkin sebaiknya mengambil tindakan terlebih dahulu. Luan, panggil monster iblismu sekarang. Selanjutnya, tunggu instruksi dari ayah untuk melakukan serangan. King Sui berkata kepada Luan. "Baik ayah." Luan dengan bersemangat memanggil binatang iblisnya. 5 bangau gelap besar semakin dekat dan orang-orang di atas mereka juga terlihat. Hampir semua dari mereka adalah orang tua, dan bahkan mereka yang termuda juga tidak terlalu muda dan berusia lebih dari 100 tahun. Sepertinya, mereka benar-benar ingin meratakan istana surgawi. Mereka pasti elit terbaik dari klan bangsawan Baima. Ketika King Sui melihat niat mereka, dia segera melepaskan niat membunuhnya dengan kekuatan penuh.
Dia sudah siap sepenuhnya. Dan selain lelaki tua yang memimpin yang mungkin sedikit rumit untuk ditangani, dia memiliki sarana untuk menyelesaikan yang lain dalam waktu singkat. King Sui memanggil burung api dan kemudian memberinya pil angin. Dia memegang pergelangan tangan Luan-Luan dan dalam sekejap, muncul di punggung burung api. Kau tetap di atas burung api. Berikan pil yang ayah berikan sebelumnya setiap 15 menit. Ingat, jangan turun. Kau hanya perlu memerintahkan para binatang iblismu untuk bekerja sama dengan ayah. Aku akan mendengarkan apa yang ayah katakan, jawab Luan-Luan memeluk King Sui dan berkata dengan penuh semangat. Dengan lembut, King Sui menepuk kepala Luan-Luan, setelah itu dia kembali ke atas punggung Raja Iblis Babi Ngepet. Saat itu, kelompok lain sudah berhenti sejauh 200 meter. Penggarap memiliki penglihatan dan pendengaran yang luar biasa. Selain itu, binatang iblis terbang besar itu menempati ruang yang cukup besar di udara. Saat ini, kedua belah pihak saling menatap. King Sui telah melihat mereka sebelumnya. Orang tua yang memimpin agak sulit untuk dihadapi, tetapi dia tidak merasa sekuat pria tua dengan tongkat kepala naga yang dia lawan sebelumnya. Dan meskipun yang lain juga kuat, bagi King Sui saat ini, mereka bukan apa-apa. Bai Ma Qiufeng memandang pemuda itu dan pupil matanya berkontraksi. Dia merasa orang ini sangat berbahaya. Dan ketika pandangannya tertuju pada gadis di burung api, dia bisa tahu dengan sekilas bahwa Luan-Luan masih sangat muda dan bahwa dia adalah seorang martial saint. Anak kecil ranah martial saint. Gumam orang tua itu. Meskipun dia hanya seorang martial saint dasar, lelaki tua itu merasa bahwa dia adalah eksistensi iblis lain seperti King Sui. Gadis itu memiliki lebih dari 10 binatang iblis di sekelilingnya, masing-masing memiliki tingkat martial saint kelas 4 atau lebih tinggi. Yang terpenting, mereka adalah tikus pemakan tanah. Serang! Orang tua itu tiba-tiba mengeluarkan teriakan keras dan 5 bangau hitam segera terbang menuju King Sui. King Sui tidak berharap lelaki tua ini begitu tegas dan begitu kejam. King Sui sudah siap, dan dengan 2 siulan, burung api dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, King Sui mengguncang lonceng jiwa ke arah 5 bangau hitam yang besar. Tring tring tring. King Sui memiliki kepercayaan besar pada lonceng jiwa. Hampir pada saat yang sama dia mengguncangnya, Raja Iblis Babi Ngepet melepaskan stom gajah yang perkasa. Boom! Dum dum dum! CKR! Boom! King Sui melihat efek serangannya. Dari 5 bangau hitam, 1 mati di tempat, 1 melarikan diri, 1 pergi ke hiruk-pikuk, menyerang orang-orang di sekitarnya dan dibanting mati oleh lelaki tua itu. Ketika King Sui mundur, dia melihat mereka berpencar dan kemudian berkumpul kembali dan menyerbu ke arah King Sui. Wush wush wush! Kakak! Para bangau berteriak kencang. Pada saat ini, King Sui membuang serangan area paling mematikan yang dia miliki dengan senjata tersembunyinya. Siu 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 siu! Siu siu siu! Jarum beracun yang gelap gulita ditembakkan dengan suara ratapan yang keras. Mereka semua dihujani dengan jarum beracun. King Sui adalah yang paling percaya diri dengan serangan senjata tersembunyinya. Untuk berani menantang klan aristokrat yang hebat, yang bisa dia andalkan adalah racun dan senjata tersembunyinya. Teknik Tai Chi yang dipraktekkan setiap hari ditargetkan untuk memiliki tangan yang fleksibel, dan merupakan dasar dari senjata tersembunyi King Sui. Itu juga karena keterampilan ini sehingga dia bisa sukses di senjata tersembunyinya hari ini. Tus tus tus, tus tus. 14. Ketika King Sui melepaskan hujan jarum beracun, 24 orang dari sisi lain dibagi menjadi 2 kelompok oleh stom gajah perkasa, dengan 6 di satu sisi dan 18 di sisi lain. Target hujan jarum beracun adalah kelompok 18 orang. 14 dari mereka tewas di tempat. Meskipun hasil ini sesuai dengan harapan King Sui diam-diam merasa sangat bahagia. Untuk dapat memusnahkan lebih dari setengah dari mereka, ini cukup untuk meninggalkan bayangan di hati mereka. Meskipun pihak lain cukup terkejut dengan hasil ini, mereka dengan cepat menyebar.
Mereka tidak memiliki banyak pengetahuan tentang senjata tersembunyi seperti itu, tetapi masih tahu satu atau dua hal tentang mereka, terutama senjata yang menutupi area yang begitu luas. Racun pada senjata tersembunyi pasti sangat berharga, dan ketika mereka menyebar, tidak mungkin baginya untuk menggunakan teknik yang sama pada setiap orang. Tebakan mereka benar, namun, inilah yang diinginkan King Sui, agar mereka dipisahkan. Ini akan memberinya lebih banyak kesempatan. Sejak pertarungan dimulai, mereka tidak perlu bersembunyi lagi. Dia dengan cepat memanggil binatang guntur dan mengeluarkan palu dewa petir dan pedang biduk. Saat itu, orang tua yang memimpin telah maju. Semuanya sampai sekarang terjadi hanya dalam sekejap. Rompi lapis baja. Vajra menundukkan iblis. Mata emas berapi. Kaisar Ki. Klang 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 klang. King Sui tidak lagi punya waktu untuk menggunakan jimat surgawi, tetapi ini sudah cukup. Dan sekarang, dengan status satu dengan Raja Babi, dia melepaskan teknik pedang kombinasi dengan pedang biduk. Duar, King Sui, bersama dengan Raja Iblis Babi Ngepet, dikirim terbang mundur. Apa yang membuat King Sui bahagia adalah bahwa level tetua ini tidak sebanding dengan leluhur tua klan bangsawan Istana Timur, setidaknya tidak ketika dia memegang tongkat kepala naga. Meskipun dia didorong mundur, setelah kemampuan lelaki tua itu melemah, rompi lapis baja King Sui sepenuhnya mampu menahan serangan itu. Selama dia bisa menahan serangan, tidak akan menakutkan untuk berhadapan dengannya. Baru sekarang King Sui telah melihat senjata orang tua itu. Itu adalah sabit besar. Dia juga memiliki sabit setan hitam dan gigi naga jahat di alam Valet Jade Immortal, tetapi tidak ada di antara saudaranya yang menggunakan senjata jenis sabit. Karena itu, dia memutuskan untuk meninggalkannya agar dia bisa memperbaiki senjata di masa depan. Sabit besar ini sangat mirip dengan sabit setan emas hitam, dan bahkan lebih seperti sabit dewa kematian. Saat dia bersentuhan dengannya, King Sui bisa merasakan kekuatan gemetar kemunduran yang besar darinya. Itu adalah barang bagus lainnya. Kekuatan gemetar ini bisa, dengan cara tertentu, meningkatkan kecakapan lansia dengan sangat sedikit. Jika bukan karena kekuatan yang gemetar ini, King Sui tidak harus dikirim terbang dan dia tidak akan merasakan tekanan sedikit pun. Duar-duar, setelah tabrakan lain, King Sui menggunakan seni mengejar dan melompat dari punggung Raja Iblis Babi Ngepet. Saat berada di udara, dia mengambil pil angin dan kecepatannya meningkat pesat. Kecepatan adalah kekuatan. Kecepatan bisa melawan segalanya. Serangan petir Valet, Kratat, duar-duar. Saat ini, binatang guntur di sebelah King Sui melumpuhkan seorang tetua dengan sambaran petir Valet. Luan-luan segera memerintahkan tikus pemakan bumi untuk mengerumuni. Saat itu, 8 orang yang tersisa berlari menuju luan-luan. Namun, beruang batu lapis baja surgawi mengeluarkan teriakan keras. Semburan api merah murni mendarat dengan cepat seperti hujan, menghentikan orang tua di jalur mereka. Hujan meteor berapi-api. Meskipun beruang batu lapis baja surgawi tidak terlalu kuat atau setidaknya tidak cukup kuat untuk orang-orang ini, mereka masih tidak berani merasakan bola api yang jatuh dengan tubuh mereka sendiri. Bahkan ketika King Sui berada di tengah pertempuran, dia masih terus memantau gerakan luan-luan dengan cermat. King Sui telah menyingkirkan binatang guntur ke dalam alam spesialnya setelah melepaskan serangan petir violetnya pada beberapa pria tua. Dengan kecepatan mereka berkurang sedikit, dan efek melemahnya King Sui, seluruh pertempuran tampaknya telah jatuh dengan sangat mudah ke dalam kendalinya. Itu memang tampak sangat sederhana, tetapi itu karena King Sui telah berkultivasi sangat lama untuk mencapai hasil seperti itu. Jika itu diubah ke waktu dalam alam Valet Jade Immortal, hari-hari yang dia habiskan untuk berkultivasi akan terlalu lama. Selain itu, seni budidayanya sangat luas dan mendalam. Bukan kebetulan bagi King Sui untuk memiliki pencapaian yang dia miliki hari ini. Semuanya adalah hasil dari kerja keras King Sui. Klan bangsawan Baima lebih rendah dari klan bangsawan Istana Timur. Namun, apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa King Sui telah melenyapkan klan Istana Timur sendirian.
Jika mereka tahu, mereka tidak akan berani memprovokasi King Sui. Baima Qiufeng, leluhur tua dari klan bangsawan Baima, benar-benar menyesali ini sekarang. Sungguh memalukan bahwa sudah banyak korban di pihak klan bangsawan Baima. Saat dia menatap pemuda itu, dia sudah merasakan niat membunuh, dan potensi bahaya yang mengintai di dalam pemuda itu. Inilah mengapa dia memutuskan untuk menyerang lebih dulu tanpa ragu sedikit pun. Tapi dia tidak tahu apakah itu keputusan yang bijak atau salah. Keputusan yang diambilnya adalah menumpahkan air yang tidak dapat ditarik kembali. Dia tidak punya pilihan lain selain bertarung sampai kematiannya hari ini. Luan-Luan duduk di punggung burung api. Burung api akan terus menghembuskan bola api yang kuat. King Sui juga telah memerintahkan Raja Iblis Babi Ngepet untuk tetap di samping burung api, dan melakukan stom gajah perkasa dari waktu ke waktu. Itu cukup merusak. Luan-Luan memiliki busur panah beracun yang telah diberikan King Sui kepadanya sebelumnya di tangannya. Dia terus menembakkannya ke beberapa orang tua dari waktu ke waktu tanpa banyak harapan, karena serangannya bisa dihindari oleh mereka. Dasar anjing tua dan tidak berguna. Tidak hanya itu, kau telah membuat keputusan yang buruk. Aku ingin tahu bagaimana kau akan menghadap leluhurmu di neraka, teriak King Sui dengan nada lantang. King Sui mendengus dingin saat dia menembakkan bola besi dari tangannya. Ciu-ciu. Saat dia memaksa lelaki tua itu untuk mundur, dia tiba-tiba berlari ke arah beberapa lelaki tua yang tersisa sambil berteriak kepada Luan-Luan untuk waspada. Api abu-abu tiba-tiba muncul di antara kedua tangannya dan dengan cepat membentuk bola api. Dia kemudian melepaskannya ke arah lawannya. Wosh-wosh. Raja Iblis Babi Ngepet melakukan Diamond Sword Ki, diikuti oleh teleportasi seketika sebelum berlari ke arah pria tua yang telah dikunci. Sisanya berusaha untuk menyerang Raja Iblis Babi Ngepet, namun, bola api primordial King Sui telah menyusul mereka. Duar, orang tua yang telah dikunci tidak berdaya untuk melawan, dan dikirim terbang oleh serangan Raja Iblis Babi Ngepet. Selain itu, bola api primordial yang telah tersebar bertabrakan satu sama lain pada saat ini. Duar, Raja Iblis Babi Ngepet sudah lama pergi. Bola api primordial yang hancur tersebar ke segala arah. Meskipun lawan telah bergegas mundur, dua orang tua yang malang lehernya hangus dan mereka mati seketika di tempat. Sebagai gantinya, salah satu pria tua yang bergerak mundur mendapat masalah dengan 7 tikus pemakan tanah Luan-Luan. Mata pria tua yang menyedihkan itu membelalak ketakutan. Meskipun dia berjuang dengan sekuat tenaga, sulit untuk kekuatannya yang melemah untuk menahan serangan tikus pemakan tanah. Baima Qiufeng sangat kesal sampai dia hampir muntah darah. Dia meninggalkan King Sui dan bergegas menuju Luan-Luan. King Sui sudah waspada. Tidak mungkin dia membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. 2 bola api primordial dikirim untuk memblokir jalan Baima Qiufeng. Lawan menghindari mereka dan terus maju. 3 jarum beracun yang disusun dalam formasi segitiga ditembakkan ke arah pria tua itu. Pada saat ini, dia sudah berdiri di antara pria tua dan Luan-Luan saat dia dengan tenang mengirimkan jimat surga yang menurun. Kelang, itu adalah jimat surgawi yang menurun dengan akurasi sempurna. Hanya saja efeknya tidak terlalu mengesankan. Hanya ada 6 pria tua yang tersisa, termasuk leluhur tua dari klan bangsawan Baima ini. King Sui tidak terlalu tertekan. Klan ini tidak berdaya menghadapi 5 racun berwarna. Jika lawannya bisa menahan racun 5 warna, dia benar-benar tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Bocah iblis, kau adalah iblis kejam. Baima Qiufeng berteriak keras. Sekarang dia telah menyaksikan konsekuensi dari klan Baima dan berteriak dengan enggan. Anjing tua, apa yang kau teriakkan? Bukannya klanmu yang berkelakuan seperti iblis? King Sui memberitahu lelaki tua itu dengan suara dingin. Untuk berpikir bahwa kau benar-benar menggunakan racun dengan cara ini. Aku salah perhitungan menghadapimu, kata-kata Baima Qiufeng pucat dan lemah. Bagi siapa yang berani menginjakkan kaki ke istana surgawi dengan niat buruk, kupastikan tidak ada jalan untuk pulang. King Sui berteriak dengan sangat keras.
Beberapa racun di dunia 9 benua berbentuk gas, tetapi mereka memiliki proses penyebaran. Orang dengan kekuatan yang lebih kuat akan dapat menghindar karena racun yang lebih beracun biasanya berwarna cerah, kecuali mereka tidak bisa bergerak. Selama kultivator puncak Martial Saint bisa bergerak, dia akan bisa menghindari ini tanpa kesulitan. Selain itu, mencoba meracuni Martial Saint melalui saluran pernapasan mereka pada dasarnya sia-sia karena mereka mampu menahan napas. Kebanyakan pembudidaya racun menerapkan racun pada senjata mereka, beberapa juga menggunakan senjata tersembunyi seperti yang dilakukan King Sui. Dengan kecepatan dan kekuatan yang layak, orang-orang secara alami belajar sendiri tentang bagaimana menangani senjata tersembunyi. Tapi dia belum pernah melihat siapapun yang menggunakan senjata tersembunyi dengan cara yang begitu rumit dan seram seperti King Sui. Wajar bagi orang tua seusia ini untuk menyaksikan banyak teknik bela diri yang serupa. Tapi perbedaan antara itu dan senjata racun yang digunakan pemuda ini sama berbeda dengan cahaya kunang-kunang dan bulan yang cerah. Dia akan menghindari senjata tersembunyi King Sui jika dia bisa. Jika dia tidak bisa, dia akan menangkisnya dengan senjata tapi akan segera mundur. Untungnya hal-hal yang ditembak lawannya akan kehilangan beberapa kekuatan setelah melawan beberapa kali. Namun meski begitu, ini membuatnya sakit kepala yang sangat parah karena itu membuatnya merasa seolah-olah dia tidak dapat menggunakan kekuatan di tubuhnya. Para tikus pemakan tanah juga menampilkan performa mengerikan mereka. Dengan daya tahan mereka yang sangat tangguh, kecepatan yang tidak masuk akal dan gigitan mereka yang merusak, mereka dapat mengambil nyawa seorang kultivator puncak Martial Saint. Beruang batu lapis baja surgawi berfungsi sebagai perisai di tengah. 4 kultivator puncak Martial Saint yang tersisa benar-benar dikurung oleh burung api, Raja Iblis Babi Ngepet, serta 10 tikus pemakan tanah dan beruang api milik Luan Luan. King Sui menghela nafas lega. Peluang untuk menang sudah ditentukan antara dia dan klan bangsawan Baima. Dia tahu dia harus menang, jika tidak, semuanya akan berakhir untuk istana surgawi dan King Clan. Setelah mereka berpisah satu sama lain sekali lagi, lelaki tua itu memandang King Sui dan mengacungkan sabit raksasa di tangannya. Nihger, suara kuda yang keras dan jelas terdengar. Tubuh King Sui berkontraksi saat dia menatap binatang buas di samping pria tua itu. Seluruh tubuhnya seputih salju dan panjangnya sekitar 10 meter. Itu memiliki penampilan persis seperti kuda putih yang dikenal King Sui, hanya saja kuda putih ini sepenuhnya tertutup sisik putih salju, dan memiliki tanduk ungu sepanjang sekitar 2 meter di kepalanya. Apa itu Pegasus, atau unicorn? King Sui tidak mengerti tentang makhluk itu. Itu memiliki kekuatan sekitar 1 bintang. Tepat ketika King Sui masih tidak mengerti tentang binatang mitos 1 bintang ini, kuda putih itu mengeluarkan suara yang jelas dan keras. Cahaya samar muncul di leluhur tua klan bangsawan Baima karena secara bertahap menjadi jelas, menyelimuti lelaki tua itu dalam perlindungannya. Mati kau bocah! Pria tua itu mengacungkan sabit di tangannya saat dia sekali lagi bergegas menuju King Sui. Wush! King Sui tiba-tiba menembakkan bola besi beracun. Siu-siu, di atas itu diluncurkan dengan kekuatan penuh saat dia mengunci lawannya. Bang-bang! Di luar harapan King Sui, leluhur tua klan bangsawan Baima sebenarnya tidak berusaha untuk menghindar dan dia malah menahan serangan ini. Apa yang membuat King Sui lebih terkejut adalah, serangannya terus-menerus ditentang oleh cahaya putih di tubuh pria tua itu. Keringat langsung terbentuk di dahi King Sui. Apa ini? Keadaan yang tak terkalahkan? Atau apakah ada batasan untuk lapisan perlindungan itu? Jika ini membuat teknik senjata tersembunyi dan racunnya tidak efektif, bukan hanya dia, tapi Luan-Luan juga akan berada dalam bahaya. Sesaat King Sui sama gelisahnya dengan semut di atas wajan panas. Dia menahan serangan lawannya dan mencoba memikirkan sesuatu pada saat yang bersamaan. Jika lawannya benar-benar menggunakan perlindungan ini, maka dia pasti memiliki teknik membunuh. Hahaha, mari kita lihat apakah kau punya trik lain hari ini. Tidak perlu menahan.
Pria tua itu tertawa dengan gila saat dia sekali lagi berlari menuju King Sui. Wush, slas. Sabit raksasa di tangannya menyapu King Sui meninggalkan jejak api hitam. King Sui menyipitkan mata dan bidang penglihatannya menyempit. Pada lambaian tangan kanannya yang tiba-tiba, jarum beracun dengan keras ditembakkan keluar dan terbang menuju sabit pria tua itu. King Sui menyeka jejak darah di sudut mulutnya tetapi senyuman malah merekah di wajahnya. Sepertinya lingkaran cahaya di tubuh lawannya sama sekali tidak terkalahkan. Itu hanya memiliki perlawanan yang sangat tangguh. Jarum beracun yang sehalus rambut lembu sebelumnya benar-benar berhasil menembus 1 inci ke dalam lingkaran cahaya. Sayang sekali tidak bisa melakukan kontak dengan tubuh lawan. Namun demikian, hasil ini telah mengejutkan pria tua itu dan juga memungkinkan King Sui menghela nafas lega. Tusukan jarum tadi telah menyebabkan lingkaran cahaya sedikit bergetar. Ini membuat King Sui tahu bahwa dia masih memiliki harapan. Jika itu adalah keadaan yang tak terkalahkan, itu benar-benar akan berakhir untuknya hari ini. Siu siu siu, jarum beracun King Sui ditembakkan terus-menerus di tempat yang berbeda. Dia ingin mencari tahu titik lemahnya. Jika dia bisa menghancurkannya, maka mungkin lapisan pelindung ini akan runtuh. Bai Ma Qiufeng sepertinya juga telah menyadari rencana King Sui. Gerakan sabitnya semakin cepat saat dia mendekat dengan agresif. Dia tidak akan membiarkan King Sui memiliki kesempatan apapun. Melihat bagaimana lelaki tua itu sepertinya tidak terburu-buru, King Sui tahu bahwa perlindungan ini harus berlangsung hanya untuk waktu yang singkat. Dia memanggil binatang guntur. Tanpa disadari, cukup waktu telah berlalu. Dum, Mou, serangan petir valet. Begitu binatang guntur dipanggil, itu berlari ke arah Luan-Luan. Begitu Luan-Luan melihat binatang guntur, dia tahu bahwa kesempatannya ada di sini. Duar-duar-duar. Pria tua lainnya dibunuh oleh para tikus pemakan tanah dengan bantuan petir valet dari binatang guntur. King Sui tidak menyingkirkan binatang guntur untuk saat ini. Dia menyuruhnya terus-menerus menyerang 3 pria tua puncak martial Saint yang tersisa dengan Thunderbolt-nya. Mereka tidak bisa menghindari Thunderbolt. Awalnya, mereka tidak merasakan apa-apa. Tetapi kemudian mereka secara bertahap menyadari bahwa tidak hanya refleks mereka yang semakin lambat tetapi juga gerakan mereka. Sayangnya pada saat mereka menyadari hal ini, semuanya sudah terlambat. Storm gajah perkasa, boom, dum dum dum, cekaerak, boom, semuanya berantakan kocar-kacir. Tikus pemakan tanah langsung berlari ke arah lelaki tua yang mencoba melarikan diri sendirian. Dengan perbedaan besar antara kecepatan mereka, tikus pemakan tanah bagaikan sekelompok setan yang menakutkan bagi mereka. Orang tua itu menyaksikan hati dengan pedih saat tulang punggung klan bangsawan Baima meninggal satu persatu dengan kesedihan dan kesedihan yang luar biasa. Dia memutar kepalanya dan mengunci ke King Sui. Sabit hitam raksasa di tangannya berkilau dengan warna putih keperakan yang aneh saat menusuk ke arah King Sui. King Sui mengatupkan rahangnya. Pedang biduk di tangannya tiba-tiba lenyap saat belati hitam legam sepanjang sekitar 1 kaki terwujud di tempatnya. Perlindungan keilahian. Bang! King Sui tidak menghindar atau berlari saat dia membiarkan sabit lawannya mendarat di bahunya. Dia menunggu sampai itu tenggelam ke dalam dagingnya sebelum menggunakan teknik perlindungan keilahian. Orang tua klan bangsawan Baima juga kaget karena serangannya bisa dihindari. Namun dia tidak tahu mengapa pemuda ini tidak menghindar. Tepat ketika dia terkejut, King Sui mulai bergerak. Pada saat yang sama, lelaki tua itu menyadari bahwa sabitnya sebenarnya tidak membelah bocah ini menjadi 2 tetapi malah dibelokkan. Dia terkejut saat dia berteriak, "Sialan!" dalam hati. Bai Ma Qiufeng sangat percaya pada perlindungan terkuatnya ini. Tapi dia tidak tahu kenapa dia masih sangat panik sekarang. Dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi kali ini. Belati naga racun, sangat beracun dan sangat tajam. Slas! Belati naga racun di tangannya menusuk dengan cepat ke depan. Selain itu adalah teknik pedang gelombang ke-6.
Orang tua itu tiba-tiba merasakan perlindungan Baima goyah saat gelombang energi mengalir deras ke arahnya. Pada saat itu, dia jelas merasakannya, dia akan tamat. Serangkaian gelombang esens ditembakkan ke arah Baima Qiufeng. Duar. Gelombang keenam yang ditembakkan tiba-tiba telah menembus lelaki tua itu. Namun, itu belum cukup untuk membunuhnya. King Sui sedikit bingung. Kekuatannya hampir habis tetapi dia tidak bisa membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Ini adalah kesempatan yang tidak bisa dilewatkan yang telah dia temukan saat menggunakan perlindungan keilahian pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, lelaki tua itu menembakkan tatapan kejam dengan ekspresi jahat, mencengkeram sabit dan mengayunkannya ke arah King Sui. Duar. King Sui terpaksa mundur dengan cepat setelah itu. Saat palu Dewa Petir King Sui bentrok dengan sabit lelaki tua itu, kekuatan amarah beredar ke seluruh tubuhnya. Dia sangat marah tetapi tidak punya cara lain untuk melawan serangan Baima Qiufeng. Tepat saat dia akan menyerah, kekuatan yang sangat besar tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Whoosh! Kekuatan yang memaksa mengalir seketika ke dalam belati beracun di tangannya, lalu dia dengan cepat menggunakan kartu truf terakhirnya. Kerusakan parah. Bang! Slaas! Meskipun dipukul mundur oleh Baima Qiufeng, dia membiarkan dirinya tersenyum puas saat dia melihat ekspresi ketidakpercayaan yang perlahan muncul dari wajah lelaki tua itu. Baima Qiufeng terhuyung-huyung beberapa saat sebelum dia jatuh ke tanah. Pertempuran telah berakhir dengan total 25 mayat dari klan bangsawan Baima dalam rentang waktu 15 menit atau lebih. King Sui melihat ke langit dengan senyum kemenangan. Sulit dipercaya bahwa dia benar-benar menang tanpa hambatan. Ayah, kita menang. Luan melompat ke atasnya dengan gembira. King Sui memeluk putrinya yang bersemangat saat dia melompat ke pelukannya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan pertempuran adrenalin tinggi seperti itu. King Sui melepaskan pelukannya dari Luan dan berkata, "Pulanglah dan beritahu semua orang kabar baik. Ayah akan membereskan kekacauan ini." "Baik ayah." Luan menjawab dengan nada bahagia sebelum dia mengucapkan selamat tinggal pada King Sui dan pergi. King Sui turun ke bawah dan mengambil beberapa senjata yang layak dan beberapa sachet sutra interspatial. Namun, dia masih bingung tentang satu hal, kuda putih itu tidak bisa ditemukan. King Sui tidak tahu apakah itu binatang iblis yang telah dijinakkan Baima Qiufeng secara pribadi atau binatang iblis yang diturunkan dari generasi ke generasi dari klannya. Sebagian besar klan di dunia 9 benua memiliki warisan yang diturunkan kepada keturunannya, baik itu garis keturunan, keterampilan bertempur, atau binatang penjaga. Namun, ini semua mungkin terjadi dengan premis bahwa orang yang mewariskan warisan itu pasti masih hidup. King Sui merasa bahwa warisan yang diturunkan kepada klan bangsawan Baima adalah kuda putih sebelumnya. Ketika orang tua itu meninggal, kuda putih itu telah lenyap. Itu hanya asumsi tapi kemungkinan teori itu kebenarannya cukup tinggi. Barang-barang yang diturunkan dari generasi ke generasi biasanya adalah barang-barang yang bernilai. Garis darah emas dan garis darah valet, misalnya, memiliki peluang tertentu untuk diturunkan ke keturunannya. Mereka yang mewarisi garis keturunan seperti itu secara alami akan mewarisi manfaatnya. Selain itu, garis keturunan tidak bisa dilemahkan tetapi mereka masih bisa menghilang dari dunia jika seluruh klan dimusnahkan. Tidak semua orang memiliki hak istimewa untuk mewarisi garis keturunan seperti itu. Di antara 10 keturunan dalam sebuah klan, hanya satu yang memiliki kesempatan untuk mewarisi garis darah emas atau garis darah valet. Ini akan menjelaskan mengapa klan aristokrat lebih suka membiarkan banyak anak dan cucu, termasuk anak di luar nikah. Selama mereka mewarisi garis keturunan yang berharga, mereka akan disambut di klan dan diperlakukan dengan sangat hati-hati dan hormat. Mereka yang memiliki garis keturunan seperti itu akan dapat menerima pelatihan dan kultivasi terhebat di dunia. Setelah beberapa saat penundaan, King Sui mengambil rampasan perangnya dan terbang kembali ke rumah dengan burung api miliknya. Dia tidak bisa melihat Luan dalam perjalanan kembali,
jadi dia pasti sudah kembali ke kediaman King. King Sui tidak terburu-buru untuk membuka sachet sutra interspatial pria tua itu untuk saat ini. Dia tidak terlalu tertarik pada mereka dan sekarang bukan waktu terbaik untuk memeriksa isinya. Paling tidak, leluhur tua klan bangsawan Baima mungkin memiliki beberapa barang berharga di dalam sachet sutra interspatial miliknya. Dia sedang terburu-buru untuk pulang sekarang, jadi dia berencana untuk membuka sachet dan memeriksa item dengan hati-hati setelah dia memasuki alam Valet Jade Immortal. Dia telah membunuh 25 orang dari pertempuran ini dan dengan 4 orang sebelumnya yang datang terakhir kali, mereka mungkin anggota terkuat terakhir dari klan bangsawan Baima. Mereka dianggap sebagai klan aristokrat kelas 3, meski lebih kuat dari klan bangsawan Zuoshi oleh Tungau. Meskipun demikian, perbedaan kecil masih bisa menjadi ancaman yang mematikan. Jika klan bangsawan Zuoshi menantang klan bangsawan Baima, maka dalam kasus ini klan bangsawan Zuoshi akan kalah dalam pertempuran. Ketika King Sui kembali ke rumah, hari masih pagi sebelum tengah hari. Seluruh King Clan serta istana surgawi dipenuhi dengan suasana perayaan. Berita tentang pemusnahan klan bangsawan Baima telah menyebar ke seluruh benua Greencloud dalam sekejap. Bagaimanapun, itu adalah klan aristokrat tertinggi. Sama seperti klan bangsawan Zuoshi. Semua orang di benua Greencloud telah menerima berita itu segera setelah berita itu tersebar, termasuk klan bangsawan yang kuat di setiap kota di benua Greencloud. Ketika berita pertama tentang pemusnahan klan bangsawan Zuoshi telah menyebar ke setiap klan, ada banyak yang mempertanyakan kemampuan King Sui untuk mengalahkan klan yang begitu kuat. Mereka merasa bahwa istana surgawi dan klan King sangat beruntung memiliki King Sui ketika dia berhasil menghancurkan seluruh klan. Tapi keberuntungan tidak akan pernah datang dua kali kepada pria yang sama. King Sui tidak bisa beruntung sepanjang waktu, jadi semua orang yakin akan kekuatannya serta kekuatan istana surgawi ketika klan bangsawan Baima telah dikalahkan. King Sui menyapa semua orang di King Clan dengan senyuman sebelum dia kembali ke kamarnya untuk mencuci tubuhnya. Membersihkan dirinya sendiri setelah setiap pertempuran berdarah adalah kebiasaan lamanya. Ketika dia selesai, hari sudah hampir sore. Klan King telah mulai menyiapkan berbagai hidangan yang menyenangkan sebagai pesta perayaan untuk kemenangan King Sui dan Luan Luan. Aroma lezat makanan telah menyebar ke seluruh istana surgawi, menyebabkan banyak orang mengeluarkan air liur untuk mencicipi makanan. Di tempat lain, sejumlah kereta binatang melesat di sepanjang jalan lebar dengan kecepatan tinggi. Di dalam salah satu gerbong, seorang pria paruh baya berbicara kepada seorang pria tua yang menutup matanya. "Tuan ke-8, apakah menurutmu istana surgawi akan membunuh kita semua?" Orang tua yang dipanggil sebagai Tuan ke-8 membuka matanya yang jernih namun tidak serasi, memancarkan aura kebijaksanaan dan pembangkangan melalui ekspresinya. Aneh rasanya memiliki mata seperti itu pada orang tua seperti dirinya. Begitu kita meninggalkan benua Greencloud, kita akan baik-baik saja. Jika kita tetap tinggal di sini, kita bisa dibunuh kapan saja. Orang tua itu tidak tampak getir, seolah-olah semuanya normal. Lalu apakah kita akan membalas suatu hari nanti? Pria paruh baya itu bertanya dengan hati-hati. Membalas? Apa yang akan Anda balas? Kita beruntung bisa menjaga klan Baima tetap hidup saat ini. Tuan ke-8 menghela nafas. Hari ini akhirnya tiba. Dan seperti yang saya duga, klan kami telah dipotong oleh beberapa generasi. Bangsawan ke-8 berbicara sambil menatap pemandangan di luar gerbong binatang, seolah-olah dia bergumam pada dirinya sendiri. Ah, apakah itu berarti Anda tahu bahwa hari ini akan terjadi? Pria paruh baya itu bertanya dengan kaget. Saya tidak tahu, tetapi saya tahu bahwa hari ini akan datang cepat atau lambat. Kenapa Anda mengatakan itu? Pria paruh baya itu bingung dengan kata-kata lelaki tua itu. Keluarga Baima korup, luar dalam. Tidakkah menurutmu kematian akan segera terjadi bagi orang-orang korup di klan kita? Kita telah mematuhi sebagian besar aturan leluhur klan, tetapi kita masih menghadapi bahaya besar meskipun pengelolaannya baik.
Sangat sulit untuk bertahan hidup seperti ini. Setelah dipaksa ke benua Greencloth, tidak hanya klan Baima terus tumbuh tanpa hati-hati, leluhur tua juga bermaksud untuk menunjukkan kemegahannya. Dia selalu menjadi orang bijak, jadi saya tidak tahu mengapa dia melakukan hal seperti itu kali ini. Tuan ke-8 menggelengkan kepalanya. Lalu kemana kita akan pergi? Benua Selatan. Lupakan benua tengah. Jika mereka tahu tentang situasi kita akan diejek lebih lanjut. Tuan ke-8 tetap tenang saat dia menyampaikan rencananya. Maka masa depan klan bangsawan Baima ada di tangan Tuan ke-8. Ucap pria paruh baya itu dengan lembut. Kerutan Tuan ke-8 perlahan muncul di dahinya saat dia terus diam setelah itu. Prajurit bela diri dari benua Greencloth telah mendiskusikan insiden itu dengan klan bangsawan Baima selama berhari-hari. Itu dianggap sebagai masalah serius, karena semua orang tahu bahwa benua Greencloth adalah benua terlemah di dunia 9 benua. Klan bangsawan yang kuat dari benua lain dapat dengan mudah menaklukkan seluruh benua Greencloth dengan mengklaim posisi teratas. Namun, mereka tidak akan mendapatkan keuntungan dengan melakukan itu, kecuali mereka dipaksa keluar oleh benua mereka sendiri tanpa harus pergi kemana lagi. Sekte tertinggi di benua Greencloth paling takut pada klan aristokrat tertinggi dari benua lain. Dalam kebanyakan kasus, itu berarti kabar buruk, karena jika mereka masuk ke kota mereka, korban paling mungkin dari invasi itu adalah diri mereka sendiri. Peningkatan kekuatan Istana Surgawi yang tiba-tiba adalah kabar baik bagi benua Greencloth. Jika Istana Surgawi terus menunjukkan kemampuan mereka dalam mempertahankan posisi mereka di benua Greencloth, maka klan yang kuat dari benua lain akan berpikir dua kali untuk membuat keributan di Istana Surgawi. Setidaknya, klan aristokrat tertinggi akhirnya akan memperhatikan benua Greencloth jika mereka melakukan perjalanan ke benua lain. Setiap kali beberapa klan dari benua tengah melangkah ke benua Greencloth, penduduk setempat akan menjadi takut bahwa mereka akan menaklukkan tanah mereka karena reputasi mereka sebagai tuan rumah bagi pejuang bela diri yang kuat di benua tengah. Jika seseorang dari benua Greencloth melangkah ke benua tengah, bagaimanapun, tidak ada yang akan mengedipkan mata, karena pejuang bela diri di benua Greencloth pada umumnya lemah. Meskipun ada diskusi animasi tentang klan dan benua di antara publik, klan King, di sisi lain, berada dalam suasana perayaan karena suasananya menggelegak dengan keceriaan dan kebisingan yang hidup. Meskipun King Sui memasang senyum di wajahnya, ada hal lain yang mengganggunya bahkan sebelum klan bangsawan Baima tiba untuk memulai perkelahian. Itu ada hubungannya dengan Di Chen. Beberapa hari yang lalu, Di Chen memberitahunya bahwa dia akan meninggalkan klan King segera setelah masalah dengan klan bangsawan Baima diselesaikan. Sekarang pertempuran telah berakhir, dia akan segera pergi tetapi dia tidak tahu persis kapan itu akan terjadi. Setelah makan siang, King Sui dengan cepat menarik tangan Di Chen dan membawanya keluar dari ruang makan. Dia mengizinkannya melakukannya sambil menertawakan betapa gugupnya dia. Terlepas dari sikapnya yang tegang, dia merasa tersentuh mengetahui betapa khawatirnya dia kehilangannya. Sebelum klan bangsawan Baima tiba di benua Greencloth, dia tidak terlalu gelisah seperti sekarang. Dia merasa senang mengetahui betapa dia sangat berarti baginya sekarang. Saya pikir sudah waktunya Anda harus memberitahu suami tercinta kemana Anda berencana pergi. Dia terdengar serius tetapi bukan King Sui jika dia tidak menggoda Di Chen sesekali. Apakah Anda ingat guru yang saya katakan sebelumnya? Dia juga pendeta istana Misty Hall sebelumnya, jawab Di Chen tersenyum. Dia tidak berkomentar lebih lanjut tentang bagian suami. Kamu pernah menyebutkannya sebelumnya. Apakah dia masih hidup? King Sui menatap Di Chen dengan terkejut. Ya, kali ini aku akan pergi menemui tuanku. Saya akan berlatih di bawah bimbingannya selama beberapa tahun lagi. Di Chen menjelaskan tanpa tergesa-gesa. Chener, aku yakin bisa membuatmu lebih kuat dari sebelumnya. Ucap King Sui dengan lembut saat dia menatap mata Di Chen. King Sui, dengarkan aku, teknik yang aku pelajari membutuhkan terobosan. Saya akan segera kembali setelah saya mencapai tujuan saya.
Setelah itu kita akan bersama lagi, ucap Dichen dengan nada lembut sambil sedikit menundukkan kepalanya. Hati King Sui tersentak, yang mendorongnya untuk memeluknya. Dichen perlahan membalas pelukannya. King Sui terus memeluknya. Dichen gemetar karena sentuhannya. Kemudian dia berbisik, jangan memaksakan diri. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Cener, haruskah aku mengantarmu? King Sui bertanya dengan senyum tulus. Guru akan datang dan menjemput saya, jadi jangan khawatir. Dia telah memperlakukan saya seperti putrinya sendiri, jadi jika dia berusaha menyakiti saya, dia tidak perlu menunggu hingga 1 dekade kemudian untuk melakukan itu kepada saya. Meskipun King Sui masih skeptis tentang gurunya, dia memberikan anggukan yang meyakinkan kepada Dichen. Dia bersumpah untuk bertemu dengan apa yang disebut guru suatu hari dan memastikan bahwa Dichen akan aman apapun yang terjadi. King Sui kembali ke ruang makan bersama Dichen setelah percakapan berakhir. Dia memutuskan untuk menghabiskan beberapa hari berikutnya bersamanya setelah mengetahui bahwa dia akan pergi dalam 2 atau 3 hari lagi. Di sore hari, King Sui kembali ke kamarnya dan memasuki alam Valet Jade Immortal. Masalah dengan klan bangsawan Baima telah diselesaikan. King Sui dengan jelas tahu bahwa anggota yang tersisa dari klan bangsawan Baima akan melarikan diri ke benua lain setelah kekalahan leluhur tua mereka. Dia tidak berencana untuk benar-benar memusnahkan seluruh klan mereka, karena mereka tidak akan bisa mendapatkan kembali level kekuatan mereka sebelumnya selama 500 tahun. Selama sisa minggu ini, dia berencana membuat persiapan untuk memperbaiki kumpulan pil obat, menstabilkan ranah kultivasinya sendiri dan membimbing anggota klan King untuk lebih mengembangkan kekuatan mereka. Dia dengan bersemangat melihat skor sutra sachet interspatial yang dia selamatkan dari pertempuran dengan klan bangsawan Baima. Pada tingkat ini, hampir semua orang di King Clan akan memiliki silek sachet interspatial miliknya sendiri. Silek sachet interspatial hampir secara eksklusif merupakan hak istimewa dari martial science. Hampir setiap martial saint di dalamnya akan memiliki item yang sangat banyak akal setelah menembus ke level itu. Ketika King Sui melihat banyak sachet di depannya, dia merasa bahwa setiap sachet akan berisi setidaknya 1 item bernilai. Pada saat itu, dia sangat gembira, seolah-olah dia secara tak terduga telah menabrak tambang emas. Sebuah sachet sutra interspatial sebenarnya dapat digunakan oleh pejuang bela diri Xiantian manapun karena sachet tersebut tidak memiliki metode keamanan berbasis indera spiritual untuk mencegah orang lain menggunakannya. Itu semata-mata dibuat untuk tujuan menyimpan barang. King Sui kemudian mengambil salah satu dari silek sachet interspatial secara acak. Saat dia membuka sachet, dia bisa melihat sebagian besar barang dari perak dan emas, serta sejumlah besar uang. Ini normal, pikirnya. Manusia akan membawa uang kemanapun mereka pergi, terlepas dari apakah mereka pejuang bela diri atau rakyat jelata. Ada juga 1 set pakaian baru dan beberapa botol obat-obatan yang dapat menyembuhkan luka dan membantu dalam kultivasi. Selain itu, ada juga koleksi biji dan item kecil yang tak terhitung jumlahnya yang tampak tidak berharga di mata King Sui. Beberapa sachet sutra interspatial berikutnya mirip dengan yang pertama, tetapi King Sui menemukan 1 set bahan obat yang menarik yang telah diatur sebelumnya untuk membentuk semacam resep alkimia. King Sui mencatat set bahan di dalam pikirannya dengan tenang dengan mata tertutup. Dia mencoba menganalisis berbagai kombinasi dengan bahan-bahan ini dan hasil akhir yang akan dihasilkan oleh setiap kombinasi. Jika dia berteori bahwa 1 kombinasi akan gagal, maka dia akan beralih ke kombinasi berikutnya. Untungnya, tidak banyak bahan untuk memulai, jadi dia dapat dengan cepat menentukan serangkaian kemungkinan kombinasi. Setelah 1 jam, King Sui perlahan membuka matanya. Dia berakhir dengan kombinasi yang mengarah ke pil obat yang menyegarkan. King Sui melihat sekilas ke dalam bungkusan sutra yang berisi lusinan bahan berharga, semuanya berusia sekitar 5.000 tahun. Setelah 1 jam menggabungkan bahan-bahan bersama-sama di kepalanya, dia berakhir dengan pil obat dengan kemampuan yang menyegarkan,
kemungkinan besar dalam hal meningkatkan perasaan atau energi spiritual seseorang untuk sementara waktu. Meskipun kemungkinan besar kombinasi tersebut mungkin akan menjadi cerita yang berbeda begitu dia benar-benar mulai menyempurnakan pil. Kemungkinan gagal juga tinggi, bahkan jika dia sudah menyimpulkan bahwa itu adalah kombinasi bahan yang paling mungkin. Selain itu, dia hanya memiliki satu set bahan, yang berarti tidak akan ada kesempatan lagi untuk menyaring pil lagi jika upaya pertama gagal. Dia menyisihkan bahan untuk saat ini dan terus mencari sisa sachet. Yang tersisa berisi banyak item berguna juga, seperti inti, tulang, otot dan kulit dari berbagai binatang iblis. Barang-barang ini dianggap sebagai barang paling berharga yang ditemukan di dunia 9 benua. Inti dan tulang binatang iblis dapat digunakan untuk memperbaiki obat dan menempa peralatan. Daging binatang iblis dikenal gurih, dan kulit binatang iblis dapat digunakan untuk memperbaiki jenis baju perang. Tetapi untuk King Sui, dia telah menggunakannya sebagai gantinya untuk menarik jimat. Sayangnya, kulitnya bukan dari binatang iblis tingkat Martial Saint, jadi dia segera membuangnya. Dia mungkin bisa menjualnya untuk mendapatkan uang, tetapi uang bukanlah urusannya untuk saat ini. Dan kemudian, di sudut matanya, dia melihat 2 bunga ember hitam di dalam salah satu sachet. King Sui berseru kaget ketika dia melihat 2 bunga hitam. Dia sebenarnya tidak menyangka orang tua dari klan bangsawan Baima memiliki bunga ember hitam yang telah lama dia cari di mana-mana. Akhirnya, dia mendapatkan bahan lain untuk pil penguatan Meridian Ren. Yang dia butuhkan selanjutnya adalah beberapa bahan aneh yang, meskipun demikian, masih hampir tidak mungkin ditemukan sendiri. Jika dia bisa menemukan 4 bahan yang tersisa 5.000 tahun 5 rumput kisun, 5.000 tahun rumput penetrasi langit, rumput 8 dewa, dan air es 5.000 tahun, dia akan dapat melanjutkan dengan penyempurnaan pil penguatan Meridian Ren. Resep pil penguatan Du Meridian hampir selesai. King Sui memiliki perasaan bahwa itu ada hubungan yang tak terlukiskan antara pelet penguatan Meridian Ren dan pelet penguatan Du Meridian, tetapi dia tidak tahu mengapa untuk saat ini. Dia telah menemukan banyak barang dari sachet sutra, tapi kebanyakan tidak menarik untuk dilihat. Setelah dia mengobrak-abrik sebagian besar sachet, dia ditinggalkan dengan 3 yang terakhir. King Sui tidak memiliki harapan yang tinggi untuk 3 yang tersisa, karena tidak ada yang berbeda tentang mereka. Meskipun Black Ember Flowers tidak terlalu berharga, mereka cukup sebanding dengan usaha menyelamatkan bungkus sutra. Selain itu, dia juga telah menerima cukup banyak bahan obat yang berusia sekitar 3.000 hingga 5.000 tahun. Secara keseluruhan, hadiahnya berguna dan cukup bagus. Sesungguhnya, sesuatu yang berharga muncul, yaitu resep alkimia. King Sui menemukan 2 resep alkimia dari sachet sutra berikutnya. Dia senang melihat resep baru, karena dia sudah lama tidak menemukannya. King Sui hampir gelisah dalam kegembiraan ketika dia melihat tidak hanya 1, tetapi 2 resep alkimia ditumpuk di atas satu sama lain. Resep alkimia Skin Tempering Pill dan resep alkimia Bone Tempering Pill. Tidak ada reaksi besar di wajah King Sui ketika dia membaca nama resepnya. Kedua resep ini dapat memperkuat tubuh fisiknya, tetapi dia tidak yakin apakah obat-obatan ini akan terbukti efektif atau tidak untuknya. Resep alkimia Skin Tempering Pill, Diamond Fruit, Endurance Pill, 5 Elements Earth Fruit, otot dan tulang binatang iblis Martial Saint, inti dari binatang iblis Martial Saint, dan 3.000 tahun Silver Moon Grass. Skin Tempering Pill dapat memperkuat keuletan kulit konsumen dengan jumlah yang tidak normal, sampai-sampai kulit tersebut tidak dapat ditembus bahkan dengan pedang atau bilah yang paling tajam. Kulit juga akan tahan terhadap korosi kebanyakan racun. Pil hanya bisa dikonsumsi sebulan sekali, tapi tidak ada batasan berapa banyak yang bisa dikonsumsi seumur hidup. King Sui mulai merasa sedikit bersemangat. Resepnya tidak mengecewakan karena dibuat khusus untuk memperkuat keuletan kulit, bukan kekerasan kulit. Pil tempering tulang mungkin terkait erat dengan pil tempering kulit, jadi King Sui segera membaca resep berikutnya.
Resep alkimia pelet tempering tulang, buah berlian, pelet daya tahan, buah tanah 5 elemen, otot dari binatang iblis Martial Saint, tulang dari binatang iblis puncak Martial Saint, darah dari binatang iblis puncak Martial Saint, inti dari pik Martial Saint binatang iblis, dan ramuan tulang ular 5000 tahun. Bone tempering pil dapat memperkuat intensitas tulang konsumen sehingga tulang menjadi kaku seperti logam. Keuletan tulang akan meningkat juga, memungkinkan pengguna untuk menahan kekuatan dampak eksternal yang kuat. Pil dapat dikonsumsi sebulan sekali dan tidak ada batasan yang diberlakukan pada berapa banyak yang dapat dikonsumsi seumur hidup. King Sui tahu bahwa kedua pil berasal dari kategori yang sama dengan mengamati dua resep alkimia. Resep untuk pil tempering kulit membutuhkan ramuan obat yang sebagian besar mirip dengan yang diperlukan untuk pil tempering tulang. Namun, bone tempering pil membutuhkan bahan-bahan yang kualitasnya sedikit lebih tinggi, yang membuat bone tempering pil sedikit lebih unggul daripada skin tempering pil. King Sui menyingkirkan resep alkimia dengan hati yang gembira. Dia bisa memperbaiki skin tempering pil dan bone tempering pil segera, karena bahan yang dibutuhkan semuanya tersedia di dalam alam Valet Jade Immortal. Sayangnya, 3000 years Silver Moon Grass dan 5000 years Snake Bone Herb terbatas, jadi dia mungkin hanya bisa mengolah beberapa pil obat dari satu sesi pemurnian. Namun, bone tempering pil hanya bisa dikonsumsi sebulan sekali, jadi mereka bisa bertahan King Sui selama setengah tahun. Baik skin tempering pil maupun bone tempering pil nampaknya cukup layak berdasarkan nilai bahan yang dibutuhkan. Bahan-bahan ini adalah otot dan tulang dari binatang iblis Martial Saint dan pik Martial Saint, 5 elemen buah bumi, serta ramuan obat 3000 tahun dan 5000 tahun. Dia bisa mendapatkan dua resep alkimia ini yang membutuhkan bahan-bahan yang sudah tersedia di alam Valet Jade Immortal. Kemungkinan pertemuan ini sebenarnya cukup tipis. Klan aristokrat tertinggi mungkin tidak akan kesulitan meramu pil obat ini segera. Lagi pula, mereka mungkin memiliki banyak bahan di gudang mereka untuk disediakan. King Sui meletakkan sachet itu dan mengambil sachet yang tersisa. Ketika dia melihat isi dari sutra sachet, dia tahu bahwa sachet ini adalah milik almarhum leluhur tua dari klan bangsawan Baima. Ruang di dalam sachet sutra cukup luas, berisi ramuan obat, pil obat, biji, dan barang langka lainnya dalam jumlah yang melimpah. King Sui, bagaimanapun, terpikat oleh satu objek tertentu di dalam sachet. Sebuah kotak. Aneh rasanya melihat barang seperti itu yang biasa ditemukan di dalam kuil dewa, bukan sutra sachet interspatial milik lelaki tua. King Sui tercengang. Bagaimana leluhur tua dari klan bangsawan Baima bisa memiliki kotak seperti ini? Dia kemudian menertawakan pertanyaannya sendiri. Tidak semua orang yang dapat mengambil kotak seperti itu akan dapat bertemu dengan dewa atas kemauannya sendiri. Apakah dia memiliki harta karun langka yang bisa mengabaikan segala jenis kekuatan penekan? Atau apakah dia mewarisi harta dari leluhurnya? Setelah merenung sebentar, dia mengeluarkan kotak dari sachet. Dia ingin tahu apakah barang di dalam kotak itu masih ada. Kotak itu berukuran sedang. King Sui membuka kotak itu perlahan dengan sedikit antisipasi. Barang-barang dari dewa harus bernilai uang. 10.000 tahun es dingin. Es biru membuat King Sui tercengang. Ini adalah salah satu barang luar biasa yang telah lama dia cari. Es dingin lebih dari 5000 tahun akhirnya muncul di tangannya. Meski disebut es, panas matahari dan api biasa tidak pernah bisa mencairkannya. Hanya api dengan suhu tinggi yang tidak normal yang bisa melelehkan es menjadi genangan air. Es dingin 10.000 tahun berukuran kira-kira 1 kaki kubik. Di sisi es dingin ada lukisan berguling yang bisa dikenali King Sui dalam satu pandangan. Lukisan kecantikan lainnya. Sejujurnya, King Sui cukup ingin tahu tentang lukisan kecantikan. Dia telah melihat banyak wanita yang sangat cantik dalam hidupnya. Mereka yang dapat digambarkan dalam lukisan gambar kecantikan adalah wanita dengan kualitas luar biasa. Dia ingin melihat siapa itu, tapi kali ini, dia benar-benar penasaran, bukan karena dia ingin mendapatkan sesuatu darinya.
King Sui menghentikan dirinya sendiri sebelum dia menyelidiki terlalu banyak pikirannya. Dia mengambil lukisan yang digulung dan perlahan membukanya. Apa yang dilihatnya membuatnya tertegun selama beberapa saat. Wanita dalam lukisan itu mengenakan gaun biru. Penampilannya cukup menawan, dengan dada kokoh yang bisa membangkitkan gairah pria manapun yang menonjol dari tubuhnya yang ramping. Dia tampak gerah dan dewasa saat dia berdiri di lukisan dengan postur tubuh yang anggun dan anggun. Itu adalah Nyonya Duanmu. Aura kecantikannya tidak ada bandingannya, dan dia hanya akan memiliki aura seperti itu setelah mengalami berbagai hal dalam hidupnya. Dia, menurut pendapatnya, adalah wanita sejati. Dia adalah wanita dalam lukisan kecantikan. King Sui tidak menganggap ini mengejutkan karena Nyonya Duanmu memiliki penampilan dan sikap kecantikan sejati. Namun, King Sui masih tidak percaya, karena dia sudah memiliki interaksi yang intim dengan Nyonya Duanmu setelah mengenalnya cukup lama. Saat ini ada 6 wanita yang secara pribadi dikenal King Sui yang telah muncul dalam lukisan kecantikan, istrinya Chang Hai Mingyue, istrinya dalam nama Ye Jiange, orang kepercayaan tersumpahnya di Chen dan Wenren Wusuang, Hai Dongqing, yang saat ini berada di kota Ais, dan Di King, yang sepertinya memiliki perasaan padanya. Dan sekarang lukisan kecantikan ketujuh adalah seorang wanita yang dia kenal dengan jelas, Nyonya Duanmu, Yu Ruyan. King Sui dibuat bingung dengan penemuan lukisan kecantikan ini. Sepertinya setiap wanita yang muncul di lukisan kecantikan akan membangkitkan semacam hubungan dengan King Sui. Dia mengingat semua yang telah terjadi, dan bagaimana wanita-wanita ini terhubung dengannya dengan cara yang tidak dia duga. Hal-hal terjadi secara alami, seolah-olah semuanya telah ditakdirkan. Mungkin dia ditakdirkan untuk memiliki semua wanita ini untuk dirinya sendiri. King Sui dikejutkan oleh pikirannya sendiri. Tapi kemudian, dia teringat apa yang Di Chen katakan padanya sebelumnya, Di King sangat menyukaimu. Saya tidak keberatan jika Anda menyukai Kingir juga. Hai Dongqing, Nyonya Duanmu. King Sui tetap tercengang selama beberapa menit saat dia menatap lukisan kecantikan ketujuh. Penampilan akrab itu telah tertanam di benaknya dan beredar di pikirannya. Dia merasa begitu dekat, namun begitu jauh. Di balik lukisan kecantikan itu ada kata-kata yang menyatakan total ada 12 lukisan kecantikan. Dia sudah mendapatkan 7 lukisan kecantikan, tetapi apakah Art Maestro benar-benar melukis 12? Dunia 9 benua adalah tempat yang luas, tetapi dia sudah memperoleh 7, lebih dari setengah dari total. Sejujurnya, itu sulit dipercaya. Kemudian, pikiran lain melintas di benaknya. Apakah lukisan itu ada hubungannya dengan alam valet jade immortalnya? Dia menjernihkan pikirannya dengan cepat dan mulai mengembangkan Heart of Rock dengan tenang. Meskipun masalah dengan klan bangsawan Baima sudah selesai, dia tetap teguh dalam mengembangkan tekniknya tanpa ragu-ragu. Selama Rock Spreading Wings dan Heart of Rock bisa mencapai tahap kesuksesan besar, maka kemampuannya pasti akan mencapai tingkat yang mengerikan. Bersambung, selamat menunaikan ibadah puasa, tetap semangat dan terima kasih.